هذه النية وكل نية من نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونور قلوبنا ومنقذنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصير. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات, bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kula kali panjenengan sedaya senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Nikmatul iman wal islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat pagi hari ini kula kali panjenengan saya diberikan kesempatan untuk bangun di pagi hari yang penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Orang diberi nikmat oleh Allah itu ada tiga. Ada orang yang diberikan nikmat oleh Allah secara umum. Ada orang yang diberikan oleh Allah pagi hari ini secara umum. Siapa mereka? Orang yang diberi kesempatan bangun pagi. Ini semua dapat. Sedaya angsal. Orang Islam, orang kafir, orang yang ahli sholat, orang yang tidak pernah sholat, bahkan binatang pun diberi nikmat yang namanya bisa bangun pagi. Karena ini nikmat sifatnya adalah umum. Mungkin yang ada di belakang bisa maju. Ya, nanti biar yang datang nyusul, nah niku bisa ada tempat. Monggo maju. Jadi semua orang diberi nikmat yang namanya nikmat umum. Kesempatan untuk bangun pagi, sedaya angsal. Sing sregep salat diberi kesempatan bangun pagi hari. Sing gak pati sregep diberi kesempatan bangun pagi hari. Sing gak salat pun juga diberi kesempatan bangun di pagi hari. Ini nikmat sifatnya umum, semuanya dapat. Ya, karena ini nikmat duniawiyah. Ya, semua dapat. Kemudian nikmat yang kedua adalah nikmat khusus. Siapa mereka? Setelah diberikan kesempatan bangun pagi hari, kemudian dia lakukan sholat subuh berjamaah. Nah, ini khusus. Tidak semua orang. Khusus. Apalagi sholat subuhnya berjamaah itu di masjid. Tidak semua orang. Ini orang-orang khusus tok. Orang-orang khusus artinya orang-orang yang hanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang tadi semuanya dapat. Yang dicintai oleh Allah, yang tidak dicintai oleh Allah, semua dikasih.
Nggih. Karena yang pertama itu nikmat ini sifatnya dunia. Innallaha a'tad dunya man ahab wa liman la yuhib. Terus Kanjeng Nabi, Allah memberikan nikmat dunia kepada siapa yang dicintai dan siapa yang tidak dicintai. Orang yang dicintai oleh Allah diberikan kesempatan bangun pagi. Yang tidak dicintai oleh Allah pun diberi kesempatan bangun pagi. Sedaya angsal, binatang pun sakit kesempatan bangun pagi. Umum. Yang kedua nikmat khusus. Nikmat khusus niki orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala setelah bangun pagi kemudian dia lakukan salat subuh. Niki khusus. Tidak semua orang. Nggih. Walam yu'til iman illa man ahab. Terus Kanjeng Nabi, Allah tidak memberikan iman kecuali hanya mereka orang-orang yang dicintai. Khusus. Yang ketiga nikmat khususul khusus. Terkhusus lagi. Ya. Seperti waktu kita kemarin melakukan puasa, ada puasa itu sifatnya umum. Wis pokok poso. Gak makan, gak minum, gak kumpul istri. Wis, umum. Semuanya bisa. Ya. Kemudian ada nikmat khusus. Puasa yang khusus. Siapa puasa khusus? Mereka orang yang tidak makan, tidak minum, tidak kumpul istri, tapi juga matanya ikut puasa. Kuping ikut puasa. Mulut ikut puasa, anggota badan diajak puasa. Ini namanya puasa khusus. Kalau yang tadi puasa umum, kata Kanjeng Nabi, "Fakam min shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang melakukan puasa dan tidak dapat pahala puasa kecuali lapar dan haus. Ya wis ngelak luwe itu dok. Pahala tidak dapat. Ya puasanya orang umum. Puasanya orang khusus, mata diajak puasa. Sementara mripate gak digawin delok TikTok. Ya, TikTok nih atau apa saja yang bisa menyebabkan pahala puasanya batal. Bukan puasanya yang batal, pahalanya yang batal. Jadi puasa tapi tidak dapat pahala. Ini khusus. Ada lagi khususul khusus. Khususul khusus itu khususnya khusus lagi. Orang yang hatinya puasa tapi hatinya itu terus isinya cuman Allah, 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 Allah. Kalau ada terlintas selain Allah, dia langsung cepat-cepat baca syahadat. Ya, cepat-cepat baca syahadat. Nah ini khususul khusus. Sama juga dengan nikmat yang kita rasakan pagi hari ini, ada nikmat secara umum. Bisa bangun pagi. Nikmat khusus, bisa sholat subuh berjamaah. Khususul khusus, selesai sholat subuh berjamaah, duduk, zikir, hadir majelis, taklim, sampai nanti datang waktu isyraq. Ya, isyraq 5:30. Setelah itu sholat isyraq. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir, ini kita zikir enggak? Zikir. Jadi zikir itu jangan cuma dianggap kita bertasbih kemudian kita baca la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar mawatan. Ya, taklim ini lebih daripada berzikir. Artinya apa? Sesuatu yang mengingatkan kita kepada Gusti Allah. Oke. Kemudian sampai datangnya waktu sholat isyraq nanti 5:30. Ditutup dengan sholat 2 rakaat. Kana ka hajjatin wa umratin tamatan tamatan tamatan. Maka pahalanya seperti pahala orang haji, orang umroh sempurna, 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 tidak dikurangi pahalanya oleh Allah. Padahal orang haji, orang umroh itu kadang-kadang masih dikurangi pahalanya tergantung tingkat keikhlasan orang tersebut. Tapi kita duduk seperti pagi hari ini, itu pahalanya sama dengan haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Ya, sehingga karena pahala yang besar inilah Kanjeng Nabi bersabda, Inna hataini salataini. 2 salat ini, artinya salat isya dan subuh, adalah 2 salat yang paling berat untuk mereka orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik. Hanya orang-orang yang diberikan kasih sayang Allah,
rahmat oleh Allah. Orang ini diberi kemudahan untuk sholat subuh berjamaah, berzikir sampai nanti keluarnya waktu isyraq, matahari terbit, lakukan sholat dua rakaat. Ganjarani sama dengan haji, sama dengan umroh, sempurna, tidak dikurangi. Ya, padahal kita haji umroh itu perlu biaya. Kalau haji di samping biaya harus nunggu antrian. Sekarang antriannya itu antara 35 tahun sampai 40 tahun. Ya, jadi kalau sampean daftar umur 50 iso haji umur 90. Iku leh gak kedisian sebelum diundang Nabi Ibrahim, diundang malaikat Israel. Ya. Tapi kita duduk seperti ini, subhanallah. Ini pahalanya lebih afdol atau sama dengan haji dan umroh sempurna. Karena pahala yang besar inilah, maka Kanjeng Nabi bersabda, Basyiril masyain fi dhulamil lail bin nurit tam yaumal qiyamah. Beri kabar gembira orang-orang yang keluar di malam hari menuju ke masjid, ya, dengan cahaya yang sempurna. Besok di alam kubur mereka, besok di alam akhirat mereka. Bapak Ibu, kula kali panjenengan sedaya ketika malam hari tidur, kemudian tengah-tengah enak-enak tidur, lampu dimati, pet. Kira-kira nuwun sewu deladap-deladap apa ndak? Deladap-deladap. Ya, bangun malam, dek pas mati. Bingung. Cuman satu matinya itu cuman 1-2 jam pemadaman listrik. Yang kedua, deladap-deladap gak suwe dilu. Apa? Sebab di isore bantal ono HP. Ya kan? Kok role di isore bantal ono HP? Sebab sebelum tidur umek-umek HP. Ini bedanya orang sekarang dengan orang dulu, Pak. Lek wong biyen itu sebelum tidur tasbih diputer. Kalau orang sekarang sebelum tidur, nggih, ibu-ibu yang jawab. Nggih. Kemudian tarik HP di bawah bantal, lantas dinyalakan senternya, aman. Ya, tidur lagi nopo sholat tahajud. Nun kompaknya tidur lagi. Iya kan? Padahal cuman 1 jam 2 jam. Nuwun sewu. Kita nanti di kuburan itu petengan berapa jam? Dan berapa hari? Berapa bulan petengan? Berapa tahun? Selama kita di kuburan kita merasakan gelapnya alam kubur. Ya. Dan yang menerangi kita itu apa? Amal-amal kita. Berjalan kita dari rumah ke masjid di malam hari itu yang akan menerangi kita di kuburan kita. Ya. Oleh karena itu, nuwun sewu, salat yang paling berat itu bukan sholat subuh, duhur, asar, maghrib, tapi sholat isya dan sholat subuh. Itu yang paling berat. Ya, makanya nuwun sewu. Saya sering mengatakan besarnya seperti apa masjid itu kalau dibuat sholat Idul Fitri, Idul Adha, yakin tidak cukup. Gini wangi. Kemarin Masjid Nurul Huda tidak sholat Id. Cukup. Boten nggih. Tenembong nggih. Embong ya. Sampai mriko kira-kira. Kira-kira mriko ini sampai pundi? Nun sampai tengah-tengah kampung. Masya Allah. Padahal masjidnya wis gede. Nggih, Masjid Nurul Huda dulu pertama saya ke sini itu kecil. Iya. Arab dok nggih. Kecil. Ya. Cilik masjidnya elek bisa. Biyen nggih Ustaz Saiful nggih pertama kula mriki niku cilik elek pisan. Saiki masjidnya Masya Allah semuanya granit. Ini Masjid Nurul Huda niki gak pantes ono di gini gadang gang loro. Mestine di pinggir rembong mriko. Nggih. Napa? Soalnya masjidnya wis apik. Besarnya seperti apa masjid? Itulah dibuat sholat Idul Fitri, Idul Adha, yakin tidak
cukup. Ojo mana Masjid Nurul Huda, Masjid Jamek itu loh yang sudah besar. Itu kalau sholat Idul Fitri itu sampai nanggani Malang Plaza sebelah timurnya. Saya waktu khutbah Idul Fitri di Jamek, ya, tahun 2019 saya khutbah, tahun 2023 saya khutbah lagi Idul Fitri. Kemudian diminta lagi sama Aba Aziz almarhum, Kiai, khutbah boleh Kiai, kapan? Tahun 2024, kalau bisa tiap tahun. Oh jangan, ojo aku bah. Kenapa? Kami seneng kok, sampean seneng. Engkau kiai-kiai sing rodok seneng nang aku, dia akan mengatakan kanok kiai mana dah? Sing rodok seneng ya, saya tidak mengatakan jika seneng, sing rodok seneng. Turun saya tanya, cacak-cacak banser. Saya panggil, ser, Rini ser. Napa Buya? Mang sing salat nang etan sampai endi? Oh, sampai Malang Plaza. Etani mali, perempatan lek ten Kidul Kudusan ngalor kidul dalu sampai temriku. Masya Allah. Ngalor, oh sampai ten gini seplindit. Ya, sampai saking semangati wong sing sembayang riyoyo. Niku sing di mestinya sudah terputus soft. Niku sampai dan gini ngarepe kantor Telkom. Terus di ngarepe kantor Telkom niku salate ngadep nang Masjid Jamek. Dadi ngadep ngidul. Iya. Iki mbok saking semangate, mbok saking gak tahu sembayangi, gak tahu saya. Utawa dipadakno di gini Mekah. Dadi salate koyo-koyo di ngarepe Ka'bah. Ya, subhanallah. Ada lagi yang sholat di gini latari gereja. Saya ditanya, Abuya, gimana ini tiang-tiang sing sembahyang di latari gereja? Sama suster-suster, pendeta-pendeta silakan, monggo-monggo, yang mau sholat di sini tidak apa-apa. Bagaimana? Tak, saya bilang nggak apa-apa. Sing penting gak sembahyang jero gereja, ngedep nang Yesus. Ya, kalau cuma sekedar di luar gereja nggak apa-apa. Tapi saya nggak heran soal Idul Fitri. Ya, kemarin saya khutbah Idul Fitri di Masjid Sabilillah. Sebelum subuh, saya sudah ditelepon sama takmir. Abuya segera berangkat. Apa? Masjid sudah penuh. Ya, itu belum subuh itu. Masjid sudah penuh. Ya, saya mau masuk, tidak boleh, Pak. Sudah tidak bisa jalan. Ditutup katanya. Loh, aku hati ini khutbah kok gak oleh. Iya, gak oleh. Sini Pak, sholatnya di sini Pak. Itu sudah penuh niku. Tak warah, aku sing dadi imam, mosok dadi imam di ngarepe real kayak gini rek. Ya. Ngapunten Mbah, mboten semerep. Ya maklum kon panitia setahun sepisan. Ya gak kenal, ya. Besarnya seperti apa masjid, itu lek dibuat untuk sholat Idul Fitri tidak cukup. Kecilnya seperti apa langgar, cilike kaya apa wae langgar, iku lek digawe sembahyang subuh yakin sik longgar. Nggih. Langgar sing cilik ukuran 3x3 niku lho, kadang-kadang sik longgar. Itu langgar gubuk laka. Lek langgar gadang insyaallah padha ae. Ya. Subhanallah. Ini berat. Orang melakukan sholat subuh berjamaah niku berat. Jangan sholat subuh berjamaah, sholat subuh tok iku lho wis berat. Tapi ini yang akan menerangi kita nanti ketika kita berada di kuburan kita. Ini yang akan menerangi kula kali panjenengan saya besok ketika kita itu bangun dari alam kubur. Ya, besok itu yang menerangi adalah sholat kita, taklim kita. Maka tidak ada istilah petengan, pemadaman lampu selama di kuburan dan besok ketika bangun dari alam kubur bagi mereka orang-orang yang rajin beribadah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada istilah pemadaman. Nggih, langkahno wong Jawa nggih. Iku lek ndongakno wong-wong sing tilar donya, orang yang meninggal dunia. Napa? Muga-muga jembaro kubure padango dalane. Kan gitu kan ya. Loh, ini tidak salah, bener ini. Karena kuburan itu peteng. Ada seorang sufi, dia malam hari duduk di atas kubur sendirian. Tiba-tiba datanglah rombongan orang-orang yang akan ziarah kubur. Ketemu sama orang sufi ini. Ditanya, Pak, sampean bengi-bengi di luar kuburan. Gak wedi ya, Pak?
Ya, dijawab oleh orang sufi ini. Ini rombongan. Kalau si rombongan ini gak wedi, soalnya kayak konjoni. Sing pertama ini sendirian di atas kubur, Pak. Sampai di dhuwur kuburan dhewean gak wedi ya, Pak. Dijawab, ya aslinya aku wedi. Ya. Asli ini di kuburan ini wedi. Takut. Tapi di dalam kuburan lebih menakutkan lagi. Ya, lebih menakutkan lagi. Sama siapa kita? Dikonconi sinten? Pak Mudin itu kalau baca talqin. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kan gitu. Orang ditalkin itu loh. Mari ngono dipanggil, ya fulan bin fulan. Uzkuril ahda alladhi bainana wa bainaka wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa annal mauta haqqun wa annal qabra haqqun. Niki rangkaian talqin. Terus dipanggil, wa idza ja'akal malakani, kalau datang kepada kamu dua malaikat, fala yurhibak wala yufzi'ak. Ojo wedi-wedi kan. Iku ngono makhluke Gusti Allah, cari Pak Mudin. Ya. Cari sing ndek mayit sing ndek isor, kone nak akeh koncone. Aku dhewean ana. Coba apa gentenan aku sing ndek dhuwur kon sing ndek isor. Kira-kira kon gak wedi ya? Iya, menakutkan. Ndak ada yang menemani kita. Ya, tapi tiba-tiba datanglah orang yang gantengnya luar biasa. Ya, di saat kita sendirian, gelap, tiba-tiba terang dan datang orang yang ganteng. Dikancani wong ganteng. Bapak-bapak dikancani wong ganteng, kira-kira takut apa ndak? Ndak ada takut lagi sudah. Wong sing ngancani wong salah sing ngancani wong ganteng bisa di jero kuburan. Dikancani wong elek lho, Pak, gak wedi. Ya, apa mana dikancani wong ganteng tambah seneng. Siapa engkau wahai orang yang ganteng? Aku adalah amal-amalmu ketika di dunia. Aku sholatmu, aku jamaahmu, aku adalah jelmaan daripada hadirmu di majelis taklim. Ya, tadi malam kula pengajian pembukaan majelis taklim Thariqus Sa'adah. Kula boten pengajian karena waktunya mepet. Cuman saya kasih tahu saya ceritani, Pak. Saya ceritani. Cerita ini saya dapatkan dari Syekh Darwis dari Suriah. Beliau datang ke rumah. Kemudian Syekh Darwis ini cerita, saya baru ngisi pengajian beberapa hari yang lalu di Bekasi, Jakarta. Setelah itu, setelah selesai pengajian, itu ada orang datang. Ada anak muda datang. Syekh, saya mau cerita, Syekh. Cerita apa? Saya mau cerita bahwa bapak saya meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Kemudian setelah itu, Syekh, 1-2 hari kemudian saya mimpi bahwa bapak saya itu mendapatkan nikmat yang luar biasa di alam kuburnya. Dia diberikan istana di kuburannya. Dia diberikan nikmat yang luar biasa. Hidupnya lebih-lebih daripada nikmatnya hidup di dunia. Hidup di dunia kalau apa-apa nih. Ya, kecil sekali. Kemudian saya tanya, ayah, bagaimana keadaanmu di kuburmu? Alhamdulillah, aku diberikan nikmat kubur dan Allah jadikan kuburanku itu adalah taman dari taman-taman surga. Apa sebabnya, wahai ayah? Napa sebabnya? Orang tuanya jawab, karena saya rajin hadir di majelis taklim. Ya, hadir majelis taklim. Wahai anakku, kalau saya diberi kesempatan hidup lagi oleh Allah, saya akan tambahkan lagi, saya akan tingkatkan lagi sergepku kanggo hadir di majelis taklim. Oleh karena itu, engkau, kakakmu, adikmu, ojo ditinggal majelis taklim. Ya, ini sangat pentingnya. Dan tidak ada penyesalan orang besok di alam kuburnya seperti penyesalan orang yang tidak hadir di majelis taklim. Ya, ini penyesalan yang paling besar. Orang di kuburan itu adalah tempat
orang menyesal, tapi penyesalan yang sudah tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya penyesalan. Ya. Nah, karena penyesalan tidak ada gunanya, semuanya akan menyesal. Tidak ada. Wong sing sergap ibadah itu menyesal. Kenapa saya dulu tidak saya tingkatkan? Kenapa? Itu sing sergap apa mana sih nggak tahu ibadah. Sing sergap melbu masjid itu lho menyesal. Sing sergap melbu masjid menyesal. Ya. Sing sergap sholat jamaah di belakang imam itu menyesal. Apa maneh sing melbu masjid moro-moro di ngarepe imam. Ya, sapa di ngarepe imam? Ya yang disolati ini gak tahu melbu masjid, melbu-melbune moro-moro di ngarepe imam lah medeni ini. Ya, itu lebih menyesal lagi. Katanya Imam Ghazali, wala ya'rifu qadral haya illal maut. Tidak ada yang tahu nikmatnya orang hidup ini kecuali mereka orang yang sudah meninggal dunia. Orang yang sudah meninggal dunia dikasih tahu, Pak. Iki loh ganjarane sholat jamaah. Ya. Tapi sudah tidak lagi bisa melakukan. Iki loh ganjarane hadir majelis taklim. Iki loh ganjarane nulung tonggo. Iki loh ganjarane iktikaf. Iki loh ganjarane ngomong arek yatim. Iki loh ganjaran ditampakkan semua. Tapi sudah tidak bisa melakukan penyesalan. Yang ada tinggal penyesalan. Orang yang hidup tidak diberitahu pahalanya jamaah paling pol ganjarane pinten 17 derajat. Ya, 17 derajat di desa-desa niku sakniki. Pujian-pujian sebelum sholat itu masih utuh. Kayak kita dulu waktu kecil-kecil. Nggih. Ayo konco podo sholat berjamaah. Itu sih utuh itu, sih ada itu. Sering kita dengar. Ganjarane 17 derajat. Ya. Jari arek-arek sing metel-metel mulai biyen gak mundak-mundak. Ya, 17 dok liyane kabeh mundak. Ya. Iki Kak mundak-mundak. Ya, kula mundak, lengo mundak, endok mundak, iki gak mundak 17 dok ae. Karena kita nggak tahu pahalanya sholat jamaah. Karena kita nggak tahu pahalanya taklim. Karena kita nggak tahu pahalanya iktikaf. Karena kita nggak tahu pahalanya nulung dulur. Karena kita nggak tahu, maka kadang-kadang kalau kali panjenengan sedoyo rodok sergep. Ya, kita kadang-kadang rodok sergep. Yang diberitahu oleh Allah ini adalah mereka orang-orang yang sudah meninggal dunia atau orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidayah yang diberikan oleh Allah dan dia terima, nuwun sewu majelis taklim. Walaupun dari jauh dia datang. Ya, iki ana sing teko Sekarpuro. Jamaah kita ini ada yang teko Sekarpuro. Waduh lho Sekarpuro itu. Ana sing teko Lesti. Ana sing teko Lesti. Ana sing teko gimana yuk kelayatan. Ya. Sing paling cedek Gubuk Laka. Nggih. Sing paling cedek Gubuk Laka. Loh, kenapa? Semuanya adalah karena hidayah. Ya. Semuanya karena hidayah. Cuman kadang-kadang di Masjid Jamek, saya cerita Masjid Jamek ya. Itu sing ikut pengajian di Masjid Jamek seperti Tandik Malam, nggih, toko Pandaan, toko Sidoarjo. Itu kalau salaman sama saya Pandaan, nggih Buya Pandaan. Kadang-kadang yang Sidoarjo itu WA dulu sama Ustadz Hidar. Ustadz, Abuya malam hari ini ngisi enggak? Ngisi, oh nggih, siap meluncur dari Sidoarjo. Ya, itu tak hitung, wong Kauman iku lho siji loro men. Padahal Kauman iku burine masjid. Abah Saiful Masya Allah serkep tekok gadang. Itu kok gadang sampai tekok Kauman. Tak cedaan sing tekok Kauman. Iya kan? Cedaan tekok Kauman. Tapi Kauman tak hitung siji loro. Sing jelas iku takmir. Ya, takmir ini tak hitung. Sing ngaji iki takmir.
Saya cuman berpikir, oh iya maklum. Ya, tulisan itu kalau jauh kelihatan. Ya, tulisan itu kalau jauh kelihatan. Tapi lek tulisan itu tak template nomor 4 itu gak ketok. Ya. Semuanya faktor daripada hidayah. Ya. Ini ada sing tekok Sekarpuro, Sawu Jajar 2. Lah lumayan mentit dah. Ya. Sawu Jajar 2 lumayan mentit. Mungkin karena dapat share-sharean halal bihalal dan pembukaan majelis taklim kuliah subuh Masjid Nurul Huda. Ada 2 share-sharean pagi ini. Ya, 2 share-sharean. Yang satunya kuliah subuh Masjid Abdillah. Ya, pagi hari ini kuliah subuh Masjid Abdillah. Anak sing share, iki sing bener sing ndi? Ya, sing bener sing ndi? Abu yang di Abdillah apa di Nurul Huda? Ya. Ono sing jawab, "Oh, Abdillah." Wah. Ya, padahal memang rutin di Abdillah. Ahad keempat. Ya. Tapi Nurul Huda karena pembukaan, ya wis, pembukaan belum tentu setahun sekali, makanya ditinggal nang gini Nurul Huda. Yang di Abdillah semuanya geser nang gini Nurul Huda. Alhamdulillah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan menerangi kita di alam kubur kita. Okay? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuburan kita taman dari taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Ini pembukaan. Sekarang amma ba'du. Baru ngaji nggih sakniki nggih. Tadi belum ngaji, sik pembukaan. Sekarang amma ba'du. 8 menit lagi. Mboten napa terus nggih. Nggih, omek setahun sepisan, apalagi halal bihalal nggih. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, di bulan Ramadan kemarin, kula kali panjenengan sedaya ini Masya Allah, masjid penuh, tahajud penuh, kuliah subuh penuh. Masjid Nurul Huda wonten kuliah subuh? Oh, mboten wonten nggih. Oh, mboten wonten kuliah subuh. Oh, kultum napa? Oh, setelah salat tarawih. Ya, tarawih iki penuh. Sampai kadang-kadang musola ten budi-budi niku saking boten cukupi nyewa terop. Dipasang terop. 10 hari pertama, 10 hari kedua terope wis diringkes. Nggih, terope diringkes. 10 hari terakhir kari sing asli-asli tok. Sing gak pati asli sudah tidak masuk masjid lagi, gak mlebu langgar maneh. Engko riyo baru balik maneh. Ya, baru balik maneh. Sing gak tahu salat pun itu riyo juga begitu, Masya Allah keluar. Walaupun sing salati setahun sepisan. Ada cerita yang lucu. Pada waktu Covid, Masjid Darussalam Bunut itu musyawarah, takmir dan Pak Lurah. Wanter lek musyawarah. Ya. Gimana ini? Diadakan sholat Idul Fitri atau tidak? Pak Lurah jawab, gak usah, soal iki Covid. Jadi takmir ngawurai, sholat tetap harus diadakan setahun sepisan. Jadi sing nyabrang no apa namanya? Orang nyabrang itu loh. Ya kan ada kan apa namanya? Supeltas ya. Supeltas itu iki hari terakhir rokokan. Padahal wae poso rokokan. Iku ambek bungok-bungok. Lawang sembayang setahun sepisan gak disetujui. Gak setuju aku. Lak malah aku gak sembayang babat belas. Rupanya sembayangi setahun sepisan, lalu gak setujui, babar belas gak sholat katanya. Iya, subhanallah. Hari di bulan Ramadan semua penuh. Ya, kenapa? Yang akan gudo umat Islam kerangkeng. Begitu Ramadan dilepas lagi, akhirnya masjid balik asli. Ya, balik asli. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, merupakan salah satu tanda bahwa ibadah kalau dengan sesuai diterima oleh Allah. Mampukah kita mengistiqomahkan kebiasaan kita ketika kita berada di bulan Ramadan? Kalau kita mampu, nah berarti tandanya ibadah kalau dengan sesuai ini diterima oleh Gusti Allah. Semua masjid mengadakan kuliah subuh. Ya. Dan hampir semua masjid itu penuh. Ada kultum, waktu terawih ada. Semua penuh, gampang. Kita sholat tahajud pun enteng. Kenapa? Sebab persiapan untuk sahur. Setelah itu plus.
ilang maneh. Nggih, ilang maneh. Maka di sini salah satu di antara pertanda ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mampukah kula kali panjenengan sedaya ini untuk mengistiqomahkan kebiasaan-kebiasaan kita. Biasanya bulan Ramadan kita istiqomah sholat tahajud, lanjutkan. Monggo, lanjutkan. Ya, jangan tinggalkan sholat tahajud. Walaupun cuma 2 rakaat. Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus shalihin qablakum. Lakukan salat malam, salat tahajud walaupun cuma 2 rakaat karena itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Terus lek boten saged 2 rakaat, boten napa-napa, sing penting istiqomah walaupun cuma 4 rakaat. Nggih? Ndak bisa 2 rakaat, ndak apa-apa, sing penting istiqomah walaupun 4 rakaat. Kalau tidak bisa 4 rakaat, yang penting istiqomah walaupun 8 rakaat. Engkau ditutup witir 3 rakaat. Nggih? Dan suratnya gak usah dawa-dawa, surat Yasin mawon. Nggih, gak usah dawa-dawa surat Yasin. Cuman biasa lek maca surat Yasin bareng-bareng tahlil, iku masih gak apal, dadi apal. Soalnya bahasa Inggrisnya norok bunte. Nang ngene imame, apal kan? Apal. Cuma nanti kalau sholat itu sing apal kadang-kadang gak apal. Boleh panjenengan baca surat Yasin sambil sholat. Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Nanti kalau sudah sampai salamun qaulam mir rabbir rahim, kembiten Yasin ini rukuk Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Nanti kalau sudah rakaat kedua tarik lagi. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Lambune mati. Lambune mati, mandek sampean. Ya, tinten-teni kok gak urip-urip. Ya wis, maca sing asli ae sampean kempit kul huwallahu ahad. Ya. Sing penting apa? Istiqomah. Ya, sing penting istiqomah. Ramadan kita biasa duha, monggo lanjutkan. Khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal ibadah itu adalah yang acek istiqomah walaupun sedikit. Walaupun sedikit, yang penting istiqomah. Ini yang paling penting. Ya, ini yang paling penting. Kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai baru kita berhubungan dengan manusia. Huququllah mabniyun 'alal musamahah. Hak-hak kita kepada Gusti Allah itu dibangun atas pengampunan. Artinya apa? Ketika kita melakukan kesalahan, kita minta ampun kepada Allah, coret, selesai, hilang. Hilang. Wa aqimis shalah, tegakkan salat. Tarafayim minal lail, di waktu malam, wa zulafam minan nahar, dan siang hari. Innal hasanat yudhibnas sayyiat, sesungguhnya perbuatan yang baik itu menghapuskan perbuatan yang jelek. Ya, ini nikmatnya kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh, ittaqillah haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah engkau kepada Allah, lakukan perbuatan yang baik. Wa adbi'is sayyi'atal hasanah, ketika kamu selesai melakukan perbuatan yang jelek, ikuti dengan perbuatan yang baik. Tamhuha, agar menghapus perbuatan yang jelek. Sahabat ditanya oleh Kanjeng Nabi, ara'aitum, bagaimana pendapat kalian? Jika di depan rumah kalian itu ada sungai, terus kalian mandi di sungai itu 5 kali, 1 hari 1 malam 5 kali. Apakah ada tersisa kotoran? Tidak, wahai Kanjeng Nabi. Itulah umat Islam. Tidak tersisa dosa. Karena apa yang ia lakukan di waktu subuh, nanti ketemu duha. Maka perbuatan yang jelek di waktu subuh terhapus dengan perbuatan duha kita. Duha kita lakukan perbuatan jelek, ketemu waktu duhur. Dosa kita diampuni. Duhur kita melakukan hal yang tidak baik, melakukan dosa, ketemu waktu asar. Asar kita melakukan perbuatan yang tidak baik, ketemu waktu
maghrib. Maghrib taklim, duduk di masjid, iktikaf, baca Quran. Berarti nambah pahala kita. Ketemu waktu sholat isya. Habis isya, ya habis isya tidur. Cuman sayang, TikToknya dibuka dhisik. Nah, ya. Nanti kita ketemu dengan waktu sholat subuh, dihapuskan lagi. Maka kata Kanjeng Nabi, begitulah umatku. Tidak punya dosa karena ketemu dengan sholat. As-sholatu ila sholati kafaratun lima bainahuma idza jtunibatil kabair. Sholat satu dengan sholat yang lain itu menghapuskan perbuatan dosa selama meninggalkan dosa yang besar. Pun ini antara kita dengan Gusti Allah. Selesai, baru sekarang antara kita dengan manusia. Disinilah diadakannya halal bihalal. Ya, halal bihalal. Lah, orang dulu tiang Singen itu kalau mengadakan halal bihalal itu Bapak Ibu, itu setiap tanggal 7 Syawal. 7 Syawal. Dan mereka 7 Syawal itu mengadakan halal bihalal sambil bawa kupat. Inilah yang terkenal hari-hari ini dengan istilah riyoyo kupat. Riyoyo kupat itu yang ada cuma di Jawa. Ya, di Mekah enggak ono riyoyo kupat. Di Yaman enggak ada riyoyo kupat. Di Madura pun enggak ada riyoyo kupat. Ya, ada. Enggak ada. Yang ada itu telasan topak. Ya, enggak ada. Riyoyo kupat itu enggak ada. Dan itu diadakan tanggal 7 Syawal. 7 Syawal. Alhamdulillah Nurul Huda mengadakan halal bihalal tanggal 8 Zulqa'dah. Ya, tanggal 8 Zulqa'dah. Tapi tidak ada istilah apa? Terlambat. Kenapa? Karena yang namanya saling memaafkan itu tidak dibatasi dengan waktu. Cuman kalau orang dulu asal usulnya itu halal bihalal itu tanggal 7 Syawal. Begowo kupat. Maka itu terkenal dengan istilah riyoyo kupat. Dan nuwun sewu, setiap riyoyo itu ada puasanya. Idul Fitri, ada puasa Ramadan. Idul Adha, ada puasa 10 hari. Cuman kalau sampean biasanya ngambilnya cuma tanggal 9 dok, hari Arafah. Aslinya itu 10 hari. Nggih, Idul Adha. Idul Kupat juga ada puasanya. Puasa apa? Syawal 6 hari. Cuman kalau kali panjenengan sedaya seneng melok riyoyo kupate, gak pati seneng melok. Lu kok kompak lek jawab. Ya, subhanallah. Nggih. Dalam rangka apa? Saling memaafkan supaya antara kita sesama manusia besok di hadapan Allah tidak ada lagi istilah saling menuntut. Saling menuntut tidak ada. Hebatnya yang bagus orang itu minta maaf. Yang paling bagus orang yang memberi maaf. Khususul khusus yang paling bagus dari yang bagus, dari yang paling tinggi memberikan maaf sebelum dimintai maaf. Ya, sakit nomor mboten? Sakit lek cerita. Ya, tapi lek praktek abot nomor mboten? Wabot. Kadang-kadang wis dijaluk sepuro niku lho sing gak gelem nyepuro. Tak gedruk lemah ping 3 kon gak tak sepuro kon. Ya, oh sampai mati ora kate. Loh, ya, ora kate nyepuro. Ya. Wonten nomor mboten? Mboten wonten, temriki mboten wonten. Ya, wong tepak halal bihalal kate ono ta. Iya, tapi lek dijaba kok ono ebek wong koyo ngoten iku. Masya Allah. Lah disinilah bahwa Allah tidak akan memberikan pengampunan kepada seorang hamba selama orang ini tidak minta ampun, tidak diberikan ampun oleh orang yang kita salahi. Makanya Kanjeng Nabi bersabda kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Apakah tahu kalian siapa orang yang celaka itu, orang yang rugi? Ya, siapa orang yang rugi itu?
Terus si sahabat, al-muflisu fina man la dinara lahu wala mata. Orang yang rugi ini Kanjeng Nabi adalah orang yang tidak punya harta sama sekali. Ya, orang yang enggak punya harta sama sekali. Bukan. Lek cara wong dagang. Orang rugi niku orang yang modalnya habis. Bukan. Ya, orang rugi itu salawis modali entek utangi akeh niku sing paling rugi. Tapi rugi di sini bukan cuma rugi di dalam urusan duniawi. Yang dimaksud di sini kalau rugi duniawi enteng. Sampeyan ndak punya apa-apa. Babar blas gak duwe apa-apa. Kepengin ngombe kopi, mendayo ae nang ngene omahe tangga. Oleh kopi mboten? Oleh kopi, malah tanggane niku apik, ditakoni dhisik, kersa kopi napa teh. Lagi kan ya, itu kalau sing sahibul bede ku apik kan ya. Kersa kopi napa teh. Lho kadang-kadang tamu sing tawaduk, sing qanaah, mboten pun toya petak mawon. Lha ngeten kan ya. Iya, nek tamune rada qanaah titik, kopi napa teh. Oh mboten repot-repot, kopi susu mawon. Iya, niki rada qanaah niki ya. Ini kalau urusan dunia lah, tapi kalau kita urusan akhirat mau minta tolong siapa kita? Siapa yang akan nolong kita? Tidak ada. Tidak ada. Makanya kalau kali panjenengan sedaya diberi kesempatan hidup ini golek sangu sing akeh. Ya, golek sangu sing akeh. Orang yang dinamakan muflis pailit itu kalau bahasa sing rada apes sudah jatuh ketimpa tangga. Wis logur kebuan ondo pisan. Bukan sumpek nang ya. Kata Kanjeng Nabi, al-muflisu fina. Al-muflisu min ummati, orang yang paling rugi dari umatku. Man ya'ti bil hasanat, orang yang datang membawa pahala yang banyak. Bawa pahala sholat, bawa pahala zakat, bawa pahala puasa, bawa pahala ibadah, macam-macam dibawa. Tapi ketika datang hari kiamat, ada orang yang nuntut karena kita zalimi. Ya Allah, dulu saya pernah dizalimi, ya Allah. Diambillah pahala sholatnya orang ini, diberikan kepada orang yang nuntut. Datang lagi yang nuntut, ya Allah, saya dulu pernah diilok-ilok, no ya Allah. Diambil pahala puasa, dikasihkan orang ini. Datang lagi, ya Allah, kalau ingin nanti didolimi, dia utang tapi tidak bayar, ya Allah. Diambil puasa zakatnya, diberikan kepada orang ini sampai habis. Tidak ada pahala sama sekali, yang nuntut masih banyak. Akhirnya pahala yang mau diberikan sudah habis. Diambillah dosa orang yang nuntut, dikasihkan kepada orang ini. Sampai akhirnya pahala habis, dosanya tambah banyak. Akhirnya orang ini dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dianjurkan minta maaf. Lebih-lebih kalau kita tidak sempat minta maaf ketika hidup, waktu meninggal dunia. Coba waktu meninggal dunia kan ada kan ya. Selama mayit ini masih hidup dan punya salah, mohon dimaafkan. Yang kedua, kalau mayit ini punya utang, nah ini perhatikan, salah orang-orang yang mengatakan monggo menghubungi ahli waris, niku salah. Sing bener niku kalau mayit ini punya utang, sejak saat ini utangnya sudah diambil alih oleh ahli waris. Ini mayit mlebu kuburan punya utang enggak? Enggak. Yang punya utang siapa? Ahli waris. Tapi kalau kata-kata yang sering kita dengar, kalau mayit ini punya utang, silahkan menghubungi ahli waris. Mayit dikubur punya utang enggak? Punya. Punya selama belum minta kepada ahli waris. Loh ini keliru nih, kelirunya. Sing bener itu kalau mayit ini punya utang sudah diambil alih oleh ahli waris sejak saat ini. Berarti yang punya utang siapa? Ahli waris. Mayit tidak punya utang. Ya itu. Dan kebanyakan mandek itu kok gini. Mesti ini terus no. Lek sampean diutang ya bayaro. Nang gini ahli waris. Ojo malah alhamdulillah sing tak utangi wis mati. Ya tuntut ini. Ya dituntut besok di akhirat. Ya.
Akhirnya orang ini tidak punya apa-apa, malah dosanya tambah banyak. Jangan terjadi kepada kita. Maka paling mulianya orang memberikan maaf ketika orang itu belum dimintai maaf. Ya, ini tujuan daripada kita berhalal bihalal. Selesai urusan kita dengan Gusti Allah, kita sambung urusan kita dengan sesama manusia. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah. Mugi-mugi kita sedaya dipun paringi sehat walafiat, panjang umur fi taatillah wa taati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kula kali panjenengan sedaya diberikan anak-anak yang soleh solihah. Hajat-hajat kula kali panjenengan sedaya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajatad dunya bil maisarah wa hajatal akhirah bil maghfirah. Hajat dunia dengan kemudahan-kemudahan, hajat akhirat dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Mugi-mugi husnul khatimah setelah diberikan panjang umur, barokah umur. Mudah-mudahan husnul khatimah setelah diberikan rizki yang luas, rizki yang barokah, rizki yang mengantarkan kita mendapatkan nikmat di dunia, selanjutnya bahagia besok di alam akhirat. Husnul khatimah setelah diberikan sehat walafiat, istiqomah ibadah. Husnul khatimah setelah diberikan anak-anak yang soleh solihah, yang ilmunya barokah manfaat, ngangkat derajat orang tuanya dunia akhirat. Husnul khatimah setelah dijauhkan dari bala musibah sekecil apapun. Husnul khatimah puncaknya di akhirat, kita semua akan berkumpul bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa a'anahum alaih wa fikna jami'an lil khair wa a'inna alaih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Wa na'udzu bika min ahwali ahlin nar. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa du'ain la yustajabu lahu. Allahumma zid alaina wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhidna wa athirna wa la tu'sir alaina wa'tina wa la tahrimna wa ardina wardu anna wahdina wa yassiril huda lana. Allahumma kama an'amta alaina fazid wa kama zidta fabarik kama barakta fa'adim kama adamta fala taslu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Inna nas'aluka sihhatan fit taqwa wa tula umrin fi husni amal wa rizqan wasi'an la tu'adzibna alaihi abada wahfadna aina ma kunna wa la takilna ila anfusina tarfata ain la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Allahumma kama an'amta alaina fazid. Allahumma kama an'amta alaina fazid. Allahumma kama an'amta alaina fazid wa kama zidta fabarik kama barakta fa'adim kama adamta fala taslu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya maulana ya mujib ya hadiran la yaghib, tawassalna ilaika bil habib wa abil habib ummil habib jaddil habib alil habib azwajil habib ashabil habib dzurriyyatil habib taqdi hajatina qarib taqdi hajatina wa hajatil hadirin qarib taqdi hajatina wa hajatil hadirin wal hadirati jami'an qarib. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi lihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana
مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan sholat isyraq 2 rakaat sendiri-sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sholat isyraq, jemaah tetap di tempat, sarapan pagi akan diantar. Baik, alhamdulillah. Oh, masya Allah. Betul.